menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabit. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Biar aja. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Teman-teman, terkait dengan aparatur sipil negara ASN, seorang wanita muslim yang melakukan pengusiran ibadah doa umat Kristiani di Kota Bekasi dituntut harus dipecat. Nah teman-teman, pemuda Batak Bersatu melakukan demonstrasi menuntut PJ Wali Kota Bekasi harus dipecat oknum ASN yang beragama Islam ini, karena ia telah melakukan perbuatan dan tindakan yang tidak terpuji. Nah teman-teman, menurut saya tidak hanya dipecat, tetapi menurut hemat saya harus diadili, diproses, ditangkap dan dipenjara. Dan memang itu konsekuensi daripada tindakan yang dia lakukan terhadap umat Kristiani. Karena ibadah itu adalah merupakan hak setiap orang. Dan bahkan konstitusi sudah menjamin kemerdekaan tiap-tiap orang untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Masa berdoa harus ada izin? Masa ketika beribadah di rumah harus ada izin? Sejak kapan aturan itu diberlakukan? Teman-teman, sekali lagi, supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan, yuk simak videonya yang berikut ini. NKRI, Horas, jua-jua. Kalau pengkhianat negeri harus, kalau yang melakukan tindakan intoleransi adalah pengkhianat, apalagi ASN, uang kita yang menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kalau tidak dipecat, kami turun lebih banyak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya untuk kurangi masa. Saya ikutin, kita kurangi saat ini. Tetapi kalau tidak dipecat, kita lebih ramai lagi. Semangat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Praja, sahabat-sahabat kami. Kehadiran kami adalah bagian dari Kota Bekasi, bagian dari negeri ini. Bagaimana Kota Bekasi bisa terwujud kota yang damai, kota yang toleransi. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat eselon 3, seorang kabit. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat rumahnya mewah, saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat,
itu diperiksa, tolong diperiksa. Saya akan teriakan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya? Saya harap Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang mengkhianat. Nah, itulah dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar. Karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10, tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran. Tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN Eselon 3 Kabid Pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat, kita akan turun lebih banyak dan kita jadikan ini isu nasional. Semangat. Terima kasih. Tidak ada. Istri bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Tempat tinggal tidak ada izin. Orang gila aja penting. NKRI Foras Jua-jua. Kalau pengkhianat negeri harus, kalau pengkhianat negeri harus, kalau yang melakukan tindakan intoleransi adalah pengkhianat, apalagi ASN, uang kita yang menggaji dia. Tidak ada tawar-menawar. Pecat. Kalau tidak dipecat, kami turun lebih banyak. Kemarin ada yang menyampaikan ke saya untuk kurangi masa. Saya ikutin, kita kurangi saat ini. Tetapi kalau tidak dipecat, kita lebih ramai lagi. Semangat ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Polisi, Bapak TNI, Bapak Praja, sahabat-sahabat kami. Kehadiran kami adalah bagian dari Kota Bekasi, bagian dari negeri ini. Bagaimana Kota Bekasi bisa terwujud kota yang damai, kota yang toleransi. Kami tidak ingin ada praktek-praktek intoleransi. Kami sangat sayangkan ada seorang pejabat Kota Bekasi. Ini tidak tanggung-tanggung, pejabat Kota Bekasi. Kemana wajahnya Kota Bekasi? Pelakunya pejabat Eselon 3, seorang kabid. Saya harap pemerintahan Kota Bekasi tegas. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi ASN yang melakukan tindak-tindakan rasis, intoleransi. Dia lupa puluhan tahun dia makan uang rakyat. Saya lihat
lihat rumahnya mewah. Saya lihat mobilnya mewah. Itu uang rakyat, tolong periksa. Dari mana dia bisa beli mobil Fortuner? Dari mana dia bisa bangun rumah mewah? Itu diperiksa, tolong. Tolong diperiksa. Saya akan teriakkan ini sampai ke Mendagri. Saya akan sampaikan kepada Mendagri. Ada oknum ASN. Saya tidak tahu Kota Bekasi melakukan pembinaan atau tidak. Apakah Kota Bekasi melakukan pembinaan kepada pegawai-pegawainya? Saya harap Kota Bekasi melakukan pembinaan, namun ada yang bandel, ada yang mengkhianat. Ah, itulah dia pengkhianat. Jadi kalau pengkhianat negeri harus dipecat. Tidak ada ruang. Bapak-bapak polisi, tolong diperiksa itu nanti beliau. Ya, itu resiko bagi seorang aparatur negara yang melakukan tindakan intoleransi. Resikonya besar. Resikonya besar karena dia hidup besar dan mengasih makan keluarganya dari uang rakyat, dari pajak kawan-kawan sekalian yang menghidupin dia. Tapi kenapa dia harus larang ada orang yang mau berdoa dan beribadah? Terkait masalah perizinan dan sebagainya, saya rasa itu bukan urusan dia. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada urusannya dia di situ. Jadi buat kawan-kawan semua, kita sudah dapat informasi perwakilan kita diterima 10, tapi yang akan kita minta sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Poin-poinnya adalah ada jaminan dari pemerintah Kota Bekasi terkait warga negara yang melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu harus punya jaminan. Tidak ada larangan bagi masyarakat dimanapun untuk melakukan berdoa, untuk memuliakan Tuhannya. Kita ingin Bekasi ini bersih dari orang-orang yang intoleran. Tolong pemerintah Kota Bekasi dilakukan pemeriksaan kepada seluruh ASN Kota Bekasi yang memang tersangkut paut, yang memang memiliki ikatan kepada kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme. Kota Bekasi harus bersih, semangat ya. Dan tuntutan kita terakhir adalah pelaku ASN eselon 3 Kabid Pariwisata harus dipecat. Kalau tidak dipecat, kita akan turun lebih banyak dan kita jadikan ini isu nasional. Semangat. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah dia pemuda Batak Bersatu. Mereka turun tangan, mereka turun lapangan dan melakukan demonstrasi menuntut PJ Wali Kota Bekasi agar wanita aparatur sipil negara tersebut harus dipecat. Harus dipecat. Pengkhianat tidak dipelihara di bangsa ini. Kalau wali kota memelihara pengkhianat, maka wali kota tersebut lebih jauh daripada pengkhianat. Pengkhianat itu tidak perlu dikembangkan di bangsa ini. Pemerintah harus melakukan dan pemerintah harus menindak tegas perbuatan orang-orang yang seperti ini. Nah teman-teman, saya sepakat dengan orasi pemuda Batak Bersatu tersebut bahwa wanita muslim aparatur sipil negara tersebut harus ditindak tegas. Seorang pejabat harus memberi teladan. Seorang pejabat harus mengayomi masyarakat. Seorang pejabat harus memfasilitasi. Jadi jika ada agama lain mengalami pergumulan terkait dengan rumah ibadah, harusnya pejabat memberi solusi dan memfasilitasi supaya bisa beribadah agama tertentu. Tetapi yang anehnya, malah yang menjadi eksekutornya yaitu pejabat aparatur sipil negara, saudara. Ini kebalik, saudara. Kebalik. Wanita ASN ini menjadi eksekutor pengusiran ibadah agama lain, menjadi eksekutor, pelaku utama di dalam membubarkan, mengusir atau ibadah doa di Kota Bekasi tersebut. Dan ini tidak boleh pemerintah setempat membiarkan orang-orang seperti ini. Kasus ini merupakan kasus yang sangat serius. Pemerintah setempat harus mengambil sikapnya apa? Dipecat. Bukan hanya dipecat,
ditangkap, diproses, diadili, dan dipenjara. Itu solusi yang terbaik. Mengapa saudara harus ada efek jerat kepada para oknum pejabat ini? Supaya orang lain tidak seenak udel semena-mena mereka membubarkan, menutup, dan mengusir ibadah agama lain. Nah teman-teman, jangan sampai terus minta maaf lalu berdamai di atas meterai 10.000. Saya tegas mengatakan wanita ASN ini harus dipecat. Bukan hanya dipecat, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Ini solusi yang utama. Jangan dibiarkan para makhluk halus ini berkeliaran di bangsa ini. Kiranya pemerintah setempat secepatnya melakukan tindakan yang secara tegas. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi, dan yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.